Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi, pada video kali ini aku bakal mengulas materi dari komunikasi bisnis untuk memenuhi salah satu nilai evaluasi akhir semester dari mata kuliah komunikasi bisnis. Pada video kali ini ada 6 materi yang bakal aku bahas. Dan kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar korespondensi bisnis, penulisan resume, lamaran, dan wawancara. Nah, korespondensi itu apa sih? Jadi, korespondensi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu correspondence, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Nah, korespondensi ini juga bisa dibilang kegiatan surat menyurat. Nah, kalau korespondensi di dunia bisnis itu berarti kegiatan surat menyurat untuk memenuhi tujuan bisnis. Nah, fungsi dari surat bisnis itu sendiri diantara lain adalah sebagai wakil untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari orang yang menulis surat tersebut. Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau sebagai bukti tertulis. Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan, lalu ada bukti sejarah. Selain itu, bisa dijadikan pedoman kerja, misalnya seperti surat perintah atau instruksi untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sebagai media promosi. Nah, sebenarnya surat itu banyak banget bentuknya, tapi menurut pemakaiannya surat dibagi menjadi 3, yaitu ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Nah, di sini aku punya salah satu contoh surat bisnis atau surat resmi yang biasa digunakan. Ini merupakan kerangka dari surat bisnis itu sendiri. Jadi dalam surat bisnis itu yang pertama harus ada kepala surat atau kop suratnya. Yang kedua ada tanggal pengiriman surat, lalu selanjutnya ada nomor, lampiran, dan perihal. Selain itu ada alamat yang dituju harus dicantumkan dengan jelas. Ada alamat yang dituju harus dicantumkan dengan jelas ya. Lalu di bagian isi, di sini ada salam pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Lalu yang terakhir adalah salam penutup. Nah, di bagian bawah biasanya berisi tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Selain itu ada tembusan dan inisial. Dalam mengirim surat ini sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah cara melipat surat. Ini jarang banget ada orang-orang yang tahu, tapi sebenarnya ada ketentuan khususnya, teman-teman. Jadi, ada 8 lipatan yang bisa kita gunakan ketika kita akan mengirim surat. Tentunya surat yang dalam bentuk kertas ya. Nah, ke-8 lipatan ini contohnya itu seperti lipatan baku atau standar fold, ada lipatan setengah baku, ada lipatan akordeon, ada lipatan setengah akordeon, lipatan tunggal, lipatan ganda atau paralel, lipatan model Perancis, dan lipatan model baron. Selanjutnya kita bakal masuk ke contoh-contoh surat bisnis itu sendiri. Jadi biasanya dalam surat bisnis ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantara lain yaitu surat pemesanan atau order letter, surat konfirmasi atau confirmation letter, ada surat pengaduan, ada surat permintaan informasi, surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja dan surat pengumuman, ada surat undangan, surat kuasa, dan surat perjanjian. Selanjutnya, kita bakal masuk ke penulisan resume. Resume itu sendiri bisa kita bilang sebagai daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Resume ini penting banget buat kalian yang mau masuk kerja. Jadi ini merupakan salah satu hal yang gak boleh kalian lewatin. Karena dalam resume ini menjelaskan tentang daftar riwayat hidup kalian atau data diri kalian secara rinci. Dalam penulisan resume itu sendiri, menurut Muzaka, kita harus menuliskan resume dengan mengemukakan poin-poin penting tentang kemampuan yang kamu miliki, dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, prestasi, dan referensi. Hal tersebut harus diringkas secara rapi, sederhana, akurat, dan tidak bertele-tele. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan dalam penulisan resume. Salah satunya seperti self-analysis atau analisis diri, di mana kamu harus mencantumkan kelebihan dan kekurangan diri kamu secara ringkas. Selanjutnya ada career analysis.
Nah, di career analysis ini, kamu harus mencantumkan beberapa tujuan karir kamu ke depannya. Yang ketiga adalah job analysis. Dalam analisis job ini, kamu harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang kamu pilih. Dalam pembuatan resume itu sendiri, kamu harus mencantumkan secara detail informasi pribadi, lalu tujuan kerja yang mencakup hal yang relevan dalam persyaratan perusahaan, dan yang ketiga adalah referensi yang bisa kamu cari dari orang-orang terdekat. Dalam pembuatan resume itu sendiri, banyak banget masalah yang bisa kamu temuin. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kamu hindarin. Contohnya, resume yang dibuat terlalu panjang. Itu nggak bagus karena hanya akan menyulitkan HRD ketika menilai diri kamu. Yang selanjutnya, resume biasa ditulis terlalu singkat. Itu juga nggak bagus karena informasi diri kamu mungkin akan kurang atau terlalu sedikit. Jadi nggak bisa diambil inti sarinya. Yang selanjutnya, biasanya format resume ini kurang baik. Jadi bisa jadi terlalu rame, tapi nggak boleh terlalu simpel juga. Jadi resume ini harus dirancang sebaik mungkin biar kamu langsung ke seleksi dalam pemilihan wawancara selanjutnya. Yang perlu kamu persiapkan dalam memasuki dunia kerja yaitu selanjutnya adalah lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ini penting banget ketika kamu mau melamar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam pembuatan surat lamaran kerja. Hal-hal yang perlu kita perhatikan bisa disebut juga dengan pendekatan AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action. Isi dari surat lamaran kerja itu sendiri biasanya diawali dengan paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Di materi yang pertama ini, submateri yang akan aku bahas terakhir adalah wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan hal yang penting dilakukan bagi sebuah perusahaan dalam memilih calon pekerja yang akan diterima. Jadi tahap wawancara ini bakal menunjukkan siapa kamu sebenarnya, apakah kamu cocok dalam perusahaan yang mereka pimpin, dan apakah kepribadian kamu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saat memasuki wawancara, ada beberapa hal pastinya yang dinilai oleh HRD. Salah satunya adalah aspek-aspek personal atau personality aspect. Jadi dalam wawancara kerja biasanya HRD memperhatikan grooming atau penampilan fisik dari calon pelamar. Selanjutnya ada gestur ketika kamu menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari mereka. Selanjutnya tone voice. Nah, banyak orang yang belum tahu kalau misalnya tone voice ini merupakan hal yang sangat diperhatikan. Contohnya, ketika kamu menjawab dengan nada yang tinggi, tentu HRD akan mempertimbangkan apakah kamu memiliki temperamental atau yang lainnya. Selanjutnya, confident atau kepercayaan diri juga sangat berdampak besar dalam wawancara kerja yang akan kamu lakukan. Lain yang perlu diperhatikan adalah inisiatif, kebijaksanaan, teamwork atau gimana cara kamu bekerja dalam tim, expression, lalu ada attitude atau tingkah laku kamu ketika melakukan wawancara. Yang selanjutnya adalah communication skills. Nah, ini penting banget untuk masa depan karir kamu selanjutnya. Jadi, ketika kamu memiliki communication skill yang baik, otomatis mereka akan beranggapan bahwa kamu memiliki public speaking yang mumpuni untuk perusahaan mereka. Yang terakhir adalah sense of humor. Biasanya, orang-orang yang memiliki humor tinggi memiliki kecerdasan yang tinggi juga. Jadi, selera humor kamu juga perlu dipertimbangkan dalam wawancara kerja.